Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua. Semoga kalian tetap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makin hari semakin ramai. Terkhusus di Kaliwadas, Karawang, KDM tidak tinggal diam. Para mafia dan oknum pejabat yang bermain lari kocar kacir, nyumpet di gorong-gorong, karena Jawa Barat, terkhusus Gubernur Jawa Barat akan melakukan somasi terhadap mafia tanah dan juga para pejabat yang bermain-main dengan masalah itu. Hari ini untuk aliran irigasi di Kali PJT, tepatnya di Kaliwadas atau Desa Wadas, itu terus dibongkar dan barang siapa yang menghalangi itu akan berhadapan langsung dengan Gubernur Jawa Barat. Oke, untuk itu tidak berlama-lama, kita saksikan video berikut ini. Kalian ingat yang kemarin ngamuk sama KDM? Itu tuh namanya Pak Manap. Dia sebenarnya nggak punya lahan, jadi lahannya tuh sewa dari BJT, dan disewain lagi, dan disewain lagi, dan sekarang mau dibongkar oleh KDM. Ada fakta menarik nih tentang Pak Manaf ini, mantan jaksa ini. Beliau bukan orang sembarangan, ternyata beliau pernah memeriksa mantan Presiden B.J. Habibie dulu. Bukan orang sembarangan ya, pantesan berani ke KDM. Ini Pak, mantan pejabat Orde Baru. Yang rumah makan itu nyewa. Jadi ya, ini kan 11. Dia sewa, olehnya disewakan lagi. disewakan lagi. Namanya Pak Asep. Yang kemarin namanya siapa yang sama ke saya? Pak Manap. Pak Manap itu sewa ke PJT. Manap yang sewa ke PJT. Nah, Pak Manap bukan ke yang sekarang ngelola rumah makan. Bangunan tadi punya siapa? Rumah. Pak Manap. Rumah itu rumah tinggal. Bukan ruko, Pak. Kok? Iya. Terus Ya ruko itu. Sama dikontrakan. oh rukonya dikontrakan lagi Pak Manap. Iya. Itu siapa? Itu ada orangnya. Mau makan. Sekarang ditungguin sama Pak Manapnya. Nggak tahu yang itu ya Pak Asep. Ya samperin aja, ingetin lagi, kan dikosongkan dulu, karena akan segera dilakukan pembongkaran, gitu loh Pak. Sok jalan kurukan handap nawe. Rukan handap nya banyak. Tahu nggak? Beres. Ya dohon Pak. Beres. Gas. Dia akhirnya tinggal ke mana deh? Itulah beres ke rumah makan. Kemana? Udah Asep, kita. Asep. Yang ngontrak, yang ngebangun siapa? Pak Manap. Ngebangun rumah makan siapa? Tanah Pak Asep. Terus? Jadi Pak Manap itu nyewain tanah PJT ke Pak Asep. Tanah PJT disewa oleh Pak Manap, Pak Manap disewakan lagi. Disewakan lagi. Nah, terus kemudian ini di data PJT itu mereka kontraknya habisnya sampai kapan? Nggak ada. 2024 itu nggak ngeluarkan. Kalau menurut PJT ngomong Pak. Oh, menurut PJT? Dijual nggak dikasih. Oh, ini sudah nggak ada. Iya, Berarti udah 2024 habis. ya nggak diperpanjang. Berarti udah habis. Nah, ini sama bengkel Pak. 2024 enggak. Ini kontrak tanpa dasar kan? Iya. Semuanya sudah habis. Udah habis. Bener nih. Benar, Pak. Coba enggak saya minta ini nomor dirut PJT. Anu perum pengairan anak saya nangani. Ya, karena melihat kondisi di lapangan seperti itu, akhirnya KDM berinisiatif, ya karena pembangunan kan tidak bisa dihalang-halangi. Negara pun tidak boleh kalah dengan hanya karena mafia atau oknum semata gitu. Akhirnya seperti dikatakan di awal tadi, Gubernur Jawa Barat menyiapkan pengacara atau 20 pengacara untuk melakukan somasi terhadap para mafia. Dan ini bukan hanya di Karawang ya. Ini bukan hanya di Karawang gitu. Oke, kita saksikan video selanjutnya. Soal protes warga Pak, soal normalisasi. Ya, protesnya apa? Protesnya itu kan terkait mengenai lewik Pak. Gini, saya ini hari ini ingin orang Karawang tidak kebanjiran. Kemudian sawah kembali fungsinya menjadi sawah. Nah sekarang orang Karawang kebanjiran, kemudian sawah di sini aja 20 hektar tidak berfungsi karena aliran sungainya tidak ngalir, apa harus dibiarkan? Persoalan orang ada yang mengklaim itu adalah tanah milik pribadi, milik ahli waris. Ya sudah aja nanti di pengadilan saja. Artinya siap mendampingi Pak. Oh siap mendampingi, ini saya udah siapin tim pengacara 20 orang untuk mendampingi. pengadilan. Sekarang gini, nanti kalau banjir lagi ngomong lagi, Kang Dede banjir, Kang Dede. Nah kan saya harus beresin agar tidak banjir. Sekarang sudah bisa terbukti loh, Bekasi saja, Kali Gabus sudah nggak banjir.
Nah nanti daerah sini nggak boleh banjir, gitu. Masa perumahan mewah, ini perumahannya mewahnya nggak banjir, perumahan bawahnya banjir, kan nggak boleh, ya. Jadi normalisasi ya, Mas? Jalan terus, ya. Malam ini kirim 2 alat berat, ya. Pengacara Jawa Barat buka suara, gitu. Hal-hal apa saja yang akan dilakukan ke depan, gitu, dalam rangka mengantisipasi gugatan-gugatan dari orang yang mengklaim bahwa tanah tersebut adalah miliknya. Jadi silakan dibuktikan saja di pengadilan nanti, gitu. Kalau gubernur itu dasarnya adalah alas haknya berdasarkan dari PJT, gitu. Paling kita lihat karena kemarin langsung dipegang langsung sama Pak Juntek dari Jabar, tidak diserahkan ke kita, maka langkah yang pertama paling somasi, gitu ya, somasi kepada yang bersangkutan, kan gitu ya. Yang kedua, langkah hukum dari kita tadi juga kita sudah persiapkan, sama langkahnya somasi, gitu ya, somasi kepada yang bersangkutan untuk orang-orang yang menyewa lahan PJT, kan begitu. Termasuk kita sampaikan juga nanti ke PJT juga. Ya, siap. Nah itulah ya. Dan untuk sahabat warga Jawa Barat, kita jangan takut untuk mengabarkan demi kebaikan Jawa Barat semakin istimewa ke depan. Dan seperti kita tahu bersama-sama bahwa netizen pun, gitu ya, banyak yang mendukung apa yang sudah diagendakan oleh Gubernur Jawa Barat dalam hal memperbaiki infrastruktur, menormalisasi kali, dan banyak agenda lainnya, gitu. Ini salah satu netizen yang vokal di Jawa Barat adalah Bang Ame, ya. Bang Ame ini sangat vokal sekali. Kita dengar cuplikan video dari Bang Ame. Kategori aki-aki paling nyerenteng di tahun 2025 jatuh kepada... Pasti di sini kalian sudah pada lihat kan video aki-aki yang nyerenteng ke Bapak Aing, nyarekan ke Bapak Aing karena tidak terima kiosnya terkena dampak normalisasi saluran irigasi. Ngomong nama cenah teu dibejaan. Aki-aki mereka doang. Bukan Anda tidak diberitahu, akan tetapi surat pemberitahuannya tidak nyampe, tidak disampaikan oleh anak buah Anda. Jeung deui atuh da mustahil ya, lamun misalkan aki-aki ieu teh teu nyaho. Kan geus viral ya bahwa ada proyek normalisasi saluran irigasi di Desa Wadas Karawang, bahkan tiap hari teh diposting ku Kades Wadasnya, ku Lurah Koboy. Masa sih sampai ya aki-aki ieu teh teu nyaho? Kan asa kutu masuk akal. Jeung nu bikin gregetna deui ya. Geus nyaho manehna teh salah gitu, ngabangun bangunan di atas saluran air, tidak mempunyai izin IMB, izin mendirikan bangunan. Ketika pemerintah ya ingin memfungsikan kembali, mengaktifkan lagi saluran air, manehna protes. Aki-akinya kan maneh teh kudu geus apal konsekuensina ya. Lamun misalkan nyewa lahan di tanah pengairan, apalagi eta teh saluranna teh aktif, kuduna geus apal meureun sewaktu-waktu pemerintah teh akan mengaktifkan lagi saluran air. Secara otomatis ya, meureunnan mikir 2 kali lamun misalkan ngabangun bangunan permanen di atas tanah yang bukan hak milik. Jeung deui ya oknum di PJT teuing lah aing mah. Kok bisa gitu tanah tersebut disewakan, apalagi nya di PT terbaru Kang Deddy Mulyadi sampai setahun teh 80 juta. Astagfirullah, eta duit ya, duit ka mana larina eta teh? Apakah masuk ke negara atau masuk ke kantong pribadi? Boleh dong rakyat diberitahu ya, biar kalau misalkan ada kejadian seperti ini lagi ya, rakyat ngeunaheun nyarekan pemerintahna. Iya. Untuk sebagai informasi buat sahabat semua, bahwa sekali lagi kejadian penyerobotan tanah, sewa menyewa tanah yang sebetulnya itu adalah hak sungai atau badan air gitu,
ini terjadi bukan hanya di Jawa Barat sekali lagi, dan oknum atau mafia dan oknum pejabat yang sudah menjadi jaringan bertahun-tahun ke depan ini tidak akan berumur panjang gitu di Jawa Barat gitu. Salah satunya di Bogor sudah mulai ditangani oleh pemerintah provinsi, dan juga satu lagi bagi sahabat-sahabat dimanapun berada yang memiliki tanah tetapi tidak ditinggalkan ya, dalam artian tidak aktif, ini harus sering dicek karena permainan mafia tanah ini sudah semakin canggih dan mereka terorganisir dengan baik gitu, karena memang ada oknum yang bermain gitu. Di video saya selanjutnya ini saya sisipkan juga, karena ini saya ingin coba mengedukasi sahabat-sahabat semua dimanapun berada agar selalu berhati-hati. Untuk itu ikuti terus video selanjutnya. Polisi kembali membongkar sindikat mafia tanah. Kali ini sindikat beroperasi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat dan melibatkan pegawai Badan Pertahanan Nasional. Satreskrim Polres Bogor menggerebek tempat pemalsuan sertifikat tanah di Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor. Petugas mengamankan tumpukan surat sertifikat tanah, komputer, dan mesin printer. Petugas juga menyita cairan pemutih yang digunakan para pelaku untuk menghilangkan tinta di surat sertifikat. Total 6 pelaku ditangkap polisi. Tunjuk. Pakai laptop. Dari 6 pelaku, salah satunya adalah oknum ASN yang bekerja di kantor BPN Kabupaten Bogor. Para pelaku menghapus data-data di sertifikat tanah yang asli dengan cairan pemutih. Kemudian, data itu diganti dengan data pemohon yang mengajukan sertifikat baru. Jangan bilang tanah Anda aman kalau belum tahu cara kerja mafia tanah. Banyak korban kehilangan hak karena tidak sadar mereka sedang diincar, dan seringkali semuanya dimulai dari satu dokumen. Berikut 4 modus umum mafia tanah di Indonesia yang sering terjadi dan merugikan banyak orang. 1. Pemalsuan dokumen. Mereka membuat sertifikat palsu, surat jual beli palsu, bahkan akta waris fiktif. Tujuannya untuk mengklaim tanah orang lain seolah-olah milik mereka. 2. Penipuan jual beli. Tanah dijual murah di bawah harga pasar, terlihat terlalu menarik untuk dilewatkan. Tapi ternyata itu tanah sengketa atau bukan milik penjual. 3. Penguasaan tanah ilegal. Mereka menduduki fisik tanah tanpa dokumen sah, kadang menggunakan ancaman, tekanan, atau bahkan kekerasan terhadap pemilik yang sah. 4. Penggunaan identitas fiktif. Transaksi atas nama orang yang tidak pernah ada. Nama fiktif, KTP palsu. Mafia tanah sangat bergantung pada kelemahan sistem dan kelengahan pemilik tanah. Maka dari itu penting untuk simpan dokumen asli baik-baik. Rutin cek status tanah ke BPN. Jika ada kejanggalan, verifikasi dokumen dan tanda tangan secara ilmiah. Karena mafia tanah bisa sangat meyakinkan, tapi jejak pemalsuannya bisa diungkap. Semoga bermanfaat. Mau cek apakah tanda tangan kalian termasuk sulit atau mudah ditiru? Komen tes di kolom komentar untuk cek tanda tangan Anda.